Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat menikmati kehidupan kita dengan sejahtera pada hari ini. Tak lupa pula kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Baik, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Farah Nabila Nur Azizah dari program studi manajemen pendidikan Islam dengan NIM 2011102042. Baik, langsung saja di sini saya akan memaparkan pembahasan yang saya bawa itu tentang peninggalan peradaban Islam di Kutai Kartanegara. Langsung saja. Pertama adalah saya akan menjelaskan peradaban Islam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, peradaban mengartikan kemajuan, lahir batin suatu bangsa yang dimana tingkat peradaban suatu bangsa itu berbeda-beda, termasuk hal yang menyangkut sopan santun, budi bahasa, dan kebudayaan suatu bangsa. Peradaban sendiri diartikan sebagai perkembangan, dan di sini disisipkan Islam, dan jadilah peradaban Islam, yang dimana diartikan sebagai perkembangan Islam. Baik, yang kedua saya akan membahas tentang Kutai Kartanegara. Kutai Kartanegara adalah suatu wilayah yang berada di Kalimantan Timur yang memiliki banyak jenis objek dan atraksi wisatanya. Termasuk sejarahnya itu sangat panjang sekali. Kesultanan Kutai atau lebih lengkap disebut Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martapura adalah kerajaan Melayu yang bermula dari kerajaan Hindu di Kutai Lama dan berubah menjadi kerajaan Islam pada tahun 1575. Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan peninggalan dari Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martapura. Pada tahun 1947, Kesultanan berubah statusnya menjadi pemerintahan negeri dengan nama daerah Swapraja Kutai. Selanjutnya, saya akan membahas tentang masuknya Islam di Kutai Kartanegara. Menurut versi Ahmad Dahlan menyebutkan Islam berada di Kutai pada tahun 1545 sampai 1610. Para penulis sejarah sepakat bahwa pendapat ini benar adanya karena Tuan Tunggang Parangan sebelumnya berhasil mengislamkan Sulawesi Selatan pada tahun 1605. Saat Tuan Tunggang Parangan menyebarkan Islam diterima dengan baik oleh kerajaan Kutai Kartanegara yang pada saat itu dipimpin oleh Raja Mahkota. Beberapa tahun kemudian, sebutan raja berubah menjadi Sultan. Sultan Aji Muhammad Idris merupakan Raja Kutai Kartanegara yang pertama kali menggunakan gelar Sultan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jalurisasi Islam masuk di Kutai Kartanegara. Yang berawal pertama dari jalur perdagangan. Jadi jalur perdagangan ini di Kutai Kartanegara itu kedatangan tokoh agama dari Banjarmasin, Makassar, dan Jawa yang memiliki dua tujuan, yaitu berdagang dan berdakwah. Mereka menunjukkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam, sehingga masyarakat Kutai Kartanegara ini tertarik dan memeluk Islam karena melihat perilaku yang mereka bawa itu dengan perilaku yang baik. Yang kedua, jalur perkawinan. Ketika Tuan Tunggang Parangan di Kutai, beliau menikah dengan masyarakat Kutai termasuk menikahi keluarga istana. Selain itu, para pedagang yang singgah juga melakukan perkawinan dengan wanita Kutai Kartanegara. Maka dari itu, jalur ini sangatlah pesat karena banyaknya para pedagang yang menikahi para
pribumi di Kutai Kartanegara. Jalur selanjutnya yaitu jalur pendidikan. Setelah Islam mulai menyebar di Kutai Kartanegara, hal pertama yang dibangun adalah tempat ibadah, yaitu masjid. Masjid di sisi lain sebagai tempat ibadah juga sebagai tempat pendidikan dalam mendalami suatu ilmu keislaman. Subjek dari didikannya, masjid tidak hanya untuk orang dewasa, tetapi anak-anak juga, sehingga anak-anak mereka bisa lebih maju daripada mereka dalam hal beragama. Yang selanjutnya, jalur kesenian dan kebudayaan. Berbagai macam tradisi yang terdapat di Kota Kartanegara diberikan beberapa ajaran Islam di dalamnya, yang tentu saja hal ini tidak bertentangan dengan agama Islam. Seperti adanya tahlilan, itu suatu ajaran agama Islam yang disisipkan pada suatu tradisi. Selanjutnya, perkembangan Islam di tanah Kutai Kartanegara. Para ahli sejarah sepakat bahwa Raja Kutai yang pertama memeluk Islam adalah Raja Putra Mahkota. Dapat dibuktikan makam beliau berada di luar Kutai Lama sebagai raja yang tertua. Beliau dikuburkan secara Islami, sedangkan raja sebelumnya dimakamkan sesuai dengan agama yang bercorak Hindu. Raja atau kerajaan keraton merupakan sasaran utama misi penyiaran Islam yang dibawa oleh Tuan Tunggang Parangan. Cara Islami ini dilakukan dua pola di Indonesia. Yang pertama mulai dari masyarakat biasa, keluarga bangsawan. Kedua, golongan bangsawan sebagai sasaran pertama, baru masyarakat kecil. Pola yang kedua ini yang relatif lebih cepat apabila raja dan keluarganya telah Islam, maka seluruh rakyat akan diinstruksikan mengikuti jejaknya. Dengan istilah adalah atas ke bawah, bawah ke atas, yaitu penyebaran Islam ini sangat berpengaruh pesatnya apabila suatu raja itu telah memeluk agama Islam, sehingga mau tidak mau para rakyatnya akan mengikutinya. Dan pola kedua inilah yang dipilih oleh Tuan Tunggang Parangan, sehingga Islam tersebar luas ke seluruh wilayah kerajaan Kutai. Dimulai dari Tuan Tunggang Parangan sampai pada tokoh-tokoh agama pada masa-masa selanjutnya. Kondisi Islam pada masa awal masih sangat sederhana. Hal tersebut dapat dilihat pada sistem pengajaran atau pemberian materi yang dilakukan oleh ulama tokoh agama pada saat itu. Mula membawa misi untuk menyebarkan Islam yang beliau sampaikan lebih awal masalah keesaan Tuhan. Selain materi ini, para penyebar Islam masuk ke wilayah Kutai Kartanegara juga mengajarkan ilmu fikih, khususnya yang relevan dengan tata cara tentang pelaksanaan ibadah sholat, puasa, zakat, dan haji. Raja Putra Mahkota atau Raja Mulia Islam memerintahkan kepada rakyatnya untuk meninggalkan ajaran agama sebelumnya yang mereka anut dan memasuki atau memeluk agama Islam. Selanjutnya saya akan menjelaskan peninggalan dari perkembangan Islam di Kutai Kartanegara. Dulunya, sebelum Masjid Jami atau Aji Amir Hasanuddin dibangun, sudah ada masjid pertama yang dibangun, letaknya di muara Sungai Tenggarong, tepatnya di belakang Langgar An-Nur, Tanjung. Namun, pada saat itu, tepatnya pada tahun 1844 terjadi pertempuran antara pasukan Inggris yang dipimpin oleh James Erskine Murray dengan pasukan Kesultanan Kutai Kartanegara di Tenggarong. Inggris datang dan berlabuh di Kutai untuk berdagang dan meminta mendirikan pos dagang di Tenggarong. Namun Sultan A.M. Salahuddin menolaknya dan mengatakan bahwa Inggris hanya boleh berdagang di wilayah Samarinda saja. Inggris pun tidak terima
dan kemudian menyerang kesultanan. Pertempuran tak dapat dihindari dan akhirnya pasukan kesultanan memenangkan pertempuran hingga James Erskine Murray tewas. Beberapa tahun kemudian, masjid ini dibangun kembali oleh Sultan Muhammad Salehuddin di lokasi yang terbaru, yaitu Masjid Jami yang sekarang ini. Baik, dari kesimpulan dari pembahasan yang saya bawakan tadi adalah Islam masuk di Kerajaan Kutai Kartanegara pada tahun 1607 melalui mubalik dari Sumatera yang terlebih dahulu mengislamkan Sulawesi Selatan. Mubalik tersebut adalah Tuan Tunggang Parangan bersama Datuk Ribandang. Tuan Tunggang Parangan menjalankan misi Islamnya di Kota Kartanegara dengan menggunakan metode dari atas ke bawah, atau dengan kata lain dari penguasa kerajaan menuju ke rakyat. Dengan metode ini, Tuan Tunggang Parangan tidak dapat kendala yang berarti sehingga dengan waktu yang relatif cepat berhasil meyakinkan para rakyat untuk memeluk agama Islam. Dengan diterimanya Islam di kerajaan oleh Raja Mahkota, maka seluruh rakyatnya juga ikut meninggalkan agama yang diyakini sebelumnya dan memeluk agama Islam. Atas kesabaran dan keuletannya mengajarkan tentang ajaran agama Islam, lahirlah guru-guru agama dan ulama yang dapat membantu melanjutkan misi dalam mengembangkan Islam atau menyebarkan Islam di Kutai Kartanegara. Baik, selanjutnya saya akan menyebutkan atau memaparkan implikasi penelitian dari pembahasan saya ini, yaitu hasil penelitian ini memperkuat bukti-bukti sebelumnya, di mana ternyata banyak sekali pendapat yang setuju bahwa Islam masuk ke Kutai Kartanegara dibawa oleh seorang ulama yang sebelumnya telah mengislamkan Sulawesi Selatan. Ditambah beberapa referensi, meski tidak terlalu menonjol dalam menjelaskan siapa yang membawa, tapi secara pasti bahwa Islam datang dari jalur perdagangan dari Makassar. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada pemaparan kali ini tentang pembahasan peninggalan peradaban Islam di Kutai Kartanegara. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah-salah kata. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.